Ya, malam ini kita webinar, temanya yaitu pengenalan Moodle yang narasumbernya adalah Pak Anto. Dengan narasumber Pak Anto, Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini kita menekankan kita sama-sama belajar, bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas apa itu Moodle, kemudian apa kelebihan Moodle dan kenapa harus menggunakan learning Moodle. Pak Anto? Halo? Ya, Bu. Ya. Silakan kepada Pak Anto untuk memulai materi malam ini, pengenalan Moodle. Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, silakan basmalah. Gimana Pak Firman? Cara dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, demi kelancaran dari webinar ini, bagi Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mic dan videonya untuk dimatikan terlebih dahulu, karena itu cukup memakan kuota ya. Iya. Memakan kuota, matikan dulu Bapak Ibu. Pantau. Ya, Pak. Jangan lupa nanti juga yang didokumentasikan foto tadi ya. Oh, di screenshot Pak ya? Nah, di screenshot. Oh. Dah. Halo Pak Bonapit, apa kabar? Masuk motor. Oh iya, kempes ya. Kempes banget. Kita matikan dulu yang lagi sibuk kayaknya. Bu Yulia juga kita matikan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, Bu Ana, bagaimana jelas suara saya? Halo Bu Ana. Jelas Pak Anto. Halo, jelas. Ya, siap. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal tentang e-learning Moodle. Sebelumnya terima kasih telah bergabung pada webinar sharing session pada malam ini yang akan dilanjutkan dengan diklat e-learning SMKUN 2BA3 pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu dengan beberapa materi. Materi-materi yang akan dilaksanakan adalah pada hari pertama nanti adalah pengenalan e-learning berbasis LMS Moodle. Ini direncanakan besok sebenarnya, tapi saya laksanakan hari ini ya. Kemudian materi untuk besok adalah login, ubah foto profil, password dan email, kemudian pembuatan mata pelajaran,
memasukkan siswa dan kelas, pembuatan topik per KD-nya. Untuk presenter pada hari Selasa nanti adalah Bu Mita. Kemudian ada penugasannya, Bapak Ibu. Jadi penugasannya adalah screenshot foto profil dan email, screenshot mata pelajaran dan KD yang telah dibuat, kemudian screenshot partisipan yang diikutkan. Partisipan itu adalah siswanya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti mengajar kelas 11 misalnya MM, maka partisipannya yang di screenshot adalah yang 11 MM. Oke, kemudian pada hari keduanya adalah kita belajar membuat daftar hadir yang akan dipresentasi oleh Bu Yulis. Kemudian pada hari kedua juga materinya adalah memasukkan materi ajar berupa Word atau PDF, PowerPoint, atau bisa juga menggunakan link YouTube, link Google, dan link OneDrive. Nah, ini akan dipresentasi oleh Bu Ana. Untuk tugasnya sendiri adalah screenshot session daftar hadirnya, daftar hadir yang telah dibuat ya. Kemudian adalah screenshot materi ajar yang telah dimasukkan. Kemudian pada hari ketiga, membuat soal multiple choice dan bermacam soal lainnya. Import Word to e-learning Blackboard exam view. Jadi maksudnya ini adalah kita mengubah bank soal kita yang dari Word, kemudian langsung ke e-learning. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini presenternya adalah Pak Nuril. Nah, ini juga di sini nanti adalah buat tim dan saling mengerjakan soalnya. Maksudnya jadi nanti Bapak Ibu bertindak atau berlaku juga sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ditanya, cak mana Pak ngawe ke ini? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjawab karena Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana mengerjakannya, begitu ya. Untuk penugasannya adalah screenshot soal multiple choice, soal yang telah dibuat menggunakan ini tadi. Kemudian screenshot bank soal ya. Kemudian di hari keempatnya, kita membuat soal berbentuk penugasan gambar. Nah, jadi membuat soal berbentuk penugasan gambar, video, dan lain-lain. Dan juga cara mengumpulkan tugas bagi siswa. Nah, di sini juga akan dijelaskan cara bagaimana kita membuat bahan ajar, kemudian menguploadnya ke YouTube, kemudian kita jadikan link ke e-learning. Di sini juga diajarkan cara mengupload Google Drive, kemudian membuat linknya. Untuk penugasannya adalah penugasan screenshot soal penugasan, kemudian screenshot kumpulan tugas. Jadi ini bertindak sebagai siswa tadi. Nah, jadi saling bantu nanti Bapak Ibu sebagai siswa. Kemudian di tahap akhirnya pada hari kelima adalah penilaian dan pengolahan nilai. Nah, jadi penilaian yang telah dilakukan tadi di atas tadi, karena Bapak Ibu tadi saling menjadi siswa kan ada nilainya ya. Nah, itu akan kita coba untuk olah penilaian. Jadi kita ekspor ke Excel, kemudian kita olah berdasarkan nama dari setiap kelas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini backup soal dan mata pelajaran, kemudian ini unenrolled student. Nah, ini Bapak Ibu ya, unenrolled student ini maksudnya kita keluarkan lagi siswanya tadi. Jadi yang pada yang tahap pertama tadi kita memasukkan siswa, kemudian yang ini kita keluarkan lagi. Jadi sebenarnya yang di e-learning yang sekarang ini saya belum memasukkan data-data siswa kelas 10 karena datanya belum saya pinta. Jadi saya gunakan dulu data-data kelas 11 yang kemarin ya, kelas 11 yang tahun tadi. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat semua ini, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengeluarkan saja siswa yang sekarang. Nanti kalau sudah saya masukkan data baru, Bapak Ibu tinggal memasukkan lagi siswanya. Jadi maksud saya adalah apa yang Bapak Ibu kerjakan sebagai penugasan ini bisa digunakan langsung untuk pembelajaran pada semester ini. Bagaimana Bapak Ibu, cukup jelas? Halo? Jelas, Bro. Ya Pak Tok, jelas Pak Tok. Alhamdulillah jelas. Nah ya Bapak Ibu ya, kita langsung pengenalan moodle-nya ya.
Ini diklat learning model. Nah, ada foto Pak Runman. Oke, kelebihan learning model ini adalah kelebihannya ya. Ini schedule-nya tadi. Ini presenternya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melanjutkan diklat ini, silakan Bapak Ibu gabung ke grup WA dan mengisi formulir. Nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran ya. Betul ya Pak Firman ya? Betul. Betul ya. Oke, kita pengenalan dulu ya, apa itu model. Model adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning and Environment. Tak perlu bingung dengan istilahnya, intinya model merupakan platform yang dibuat khusus sebagai sebuah sistem manajemen pembelajaran. Artinya jika Anda ingin membuat learning agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif, model bisa menjadi pilihannya. Nah, kemudian platform ini bersifat open source dan bisa digunakan secara gratis, dan dengan demikian bisa menjadi solusi cara belajar mengajar yang murah tapi tetap efektif. Oke, kemudian kelebihan platform learning model. Nah, ini ada beberapa kelebihan learning model. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat sendiri nanti ya di link. Nanti akan saya tulis di pesan ya nanti ya. Saya tulis di pesan Bapak Ibu ya. bg.gg.diklat learning. Nah, ini Bapak Ibu bisa di copy paste saja di browser Bapak Ibu, nanti akan muncul sway-nya ya. Coba dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Ini ada kelebihannya, model cocok untuk diterapkan dalam kelas online. Kemudian keamanan model telah terjamin. Kemudian model menyediakan aneka macam bahasa. Model juga bersifat open source software. Kemudian model memiliki manajemen pengguna. Biasa disebut manajemen kursus, pengulangan, penambahan jenis kursus. Menyediakan model chatbot, model jurnal, model quiz, survei, workshop, polling, dan lain-lainnya. Kemudian perangkatnya sederhana, program kompatibel, ringan, dan efisien. Oke, fitur-fitur model ada assignment submission. Ini adalah pengumpulan tugas berupa video, audio, gambar, dan bermacam multimedia lainnya bisa dikumpul di sini. Kemudian ada forum diskusi, kemudian ada juga untuk penyimpanan arsip. Kemudian ada peringkatnya juga Bapak Ibu. Kemudian ada chat, ada kalender online, ada berita, kuis online, kemudian wiki. Developer dapat meningkatkan konstruksi modular model dengan menciptakan plugin untuk fungsi-fungsi baru yang lebih spesifik. Banyak tipe plugin seperti di bawah ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi model ini sendiri sebenarnya adalah open source ya. Jadi kita bisa menambahkan fiturnya ataupun kita mengurangi fiturnya, itu adalah boleh Bapak Ibu. Karena dia adalah sifatnya terbuka. Jadi seperti Linux, kalau yang Bapak Ibu mengenal, dia adalah sifatnya open source. Di sini akan saya sedikit tunjukkan ya website dari modelnya. Kita berkunjung ke website dari model. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, namanya adalah model.org. Nah, ini adalah model ya Bapak Ibu ya. Jadi model ini banyak digunakan di dunia ini. Banyak yang pakai. Di sini juga ada banyak Bapak Ibu ya plugin-pluginnya. Plugin-plugin itu misalnya kita ingin menambahkan, mengubah tema, itu bisa di sini Bapak Ibu. Misalnya kita mau menambahkan tema, bisa di sini Bapak Ibu ya. Kita cari dulu plugin model misalnya. Nah, ini model pluginnya. Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya untuk tema-tema saja
semisalnya. Nah, untuk tema yang saya pakai ini adalah tema movie. Tampilan dari e-learningnya adalah tampilan e-learning tema movie, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali plugin-plugin yang bisa ditambahkan untuk pembelajaran nantinya. Bisa juga ada video conference juga di Moodle itu sendiri ya Bapak Ibu ya, nanti bisa ditambahkan. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian apa ya ini, privilege-nya. Nah, di sini ada administrator. Nah, administrator adalah yang bertugas mengatur site secara umum, mengatur tampilan situs serta menu apa saja yang terdapat pada situs. Nah, di sini yang sebagai administrator adalah saya. Jadi saya bisa mengubah tampilan site dan semacamnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang bertugas sebagai course creator. Nah, yang sebagai course creator ini bisa melihat mata pelajaran yang Bapak Ibu buat, kemudian bisa melihat tugas-tugas yang Bapak Ibu buat. Nah, course creator ini adalah saya buat Pak Firman saya. Jadi Pak Firman bisa memantau tugas-tugas yang Bapak Ibu buat, kemudian pembelajarannya sudah sampai mana, ada penilaiannya. Nah, itu bisa Pak Firman lakukan di dalam sini. Jadi sangat mudah dalam memantau kegiatan belajar mengajar. Kemudian, ya, yang punya itu kan ya. Apa namanya itu? Mana gelap itu? Halo. Tok gelap tok. Oh ya, siap. Gelap. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini kemudian ada yang sebagai teacher. Teacher adalah pengajar yang dapat melakukan terhadap apapun course yang diajarkannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti adalah sebagai teacher. Jadi bisa menambahkan mata pelajaran, kemudian menghapus mata pelajaran, bisa juga menambahkan siswa. Nah, ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita langsung saja ke bawah ya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat e-learning Moodle untuk guru. Nah, ini adalah untuk guru yang pertama ya. Yang pertama adalah mudah dalam manajemen kelas dan mata pelajaran karena semua siswa sudah tercatat dalam kelas. Nah, jadi siswa ini adalah admin yang memasukkannya ya. Jadi saya yang memasukkan siswanya. Jadi nanti ketika pelajaran dibagikan. jadi nanti Kelihatan. Nggak kelihatan Pak ininya. Screen ininya nggak ada Pak. Pak Anto, screen-nya nggak ada dari tadi Pak Anto. oh iya bilang Bu, nggak tahu. Aku stop dulu Iya, sharing ya. tampilannya nggak ada Pak. Iya. Iya. Oh iya, bilang tadi. Aku nggak tahu. Nah, ini tampil nggak Bu? Itu berada. Kita. Tampil. Iya, Oke, tampil kelihatan. Kak. Wah, ngomong tadi aku nggak tahu. Ibu moderator lain kali ngomong ya Bu moderator, sampaikan. Iya Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, kita langsung saja ke manfaat e-learning Moodle ya bagi guru ya. Untuk guru sendiri, manfaat e-learning Moodle adalah yang pertama ini mudah dalam manajemen kelas dan mata pelajaran. Karena semua siswa sudah tercatat dalam kelas. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuat mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya saya mengajar teknik animasi ya. Nah, saya tinggal memasukkan saja misalnya kelas 11 MM1. Jadi ada di situ nanti pilihannya 11 MM1 sudah ada semua nama siswanya di situ. Jadi saya yang menginput nama-nama siswanya nanti Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali. Kalau misalnya di tempat lain ya, maksud saya di menggunakan aplikasi lain atau di tempat lain ya Bapak Ibu kan harus memanggil satu-satu ya siswanya ya. Jadi misalnya si Andi kita masukkan, kemudian si Joni kita masukkan, itu sangat ribet Bapak Ibu ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih kelasnya langsung masuk saja. Kemudian mudah dalam Pak. Halo ya. Pak Anto. Ya, Ini gimana? berapa guru sepertinya screen-nya nggak tampil di laptop atau di HP-nya mereka, Pak.
Jadi aku stop dulu ya, atau gimana ini? Atau tunggu dulu ya? Tunggu Sudah tampil mungkin tampil ya? ini. Iya, ada yang Jaring beberapa kan nggak kita tampil. ini aktif. Nampil Pak, sudah nampil. Tampil Dia ya. nampil. Sinyal Pak, Bapak Ibu yang sinyal. lainnya ada yang belum tampil? Mungkin jaringan mereka. Mungkin. Iya. Kalau hilang itu berarti terkendala di sinyal di tempat Anda. Coba kursornya tuh Lanjut, Pak. goyang-goyang dikit. Ya kursornya tuh goyang-goyang dikit Pak Panjang biar yang aktif datang. berarti. Ya, siap. Lanjut Pak ya. Oke, Lanjut. lanjut Pak. Oke. Kemudian adalah mudah dalam manajemen materi dan soal. Jadi maksud mudah dalam manajemen materi dan soal ini adalah siswa hanya perlu masuk ke akunnya dan pilih mata pelajaran yang diampuh, maka semua materi dan penugasan sudah ada di situ. Jadi nanti Bapak Ibu hanya menyuruh ya atau memerintah siswa saja, silahkan masuk e-learning, kemudian pilih mata pelajaran, misalnya teknik animasi. Nah nanti silahkan buka materi bab 1 misalnya, kemudian kerjakan soalnya. Nah seperti itu aja Bapak Ibu, jadi sangat mudah sekali. Kemudian di sini juga bisa import soal berupa gambar, kemudian simbol math, dan langsung jawaban dari Microsoft Word e-learning module. Nah ini yang sangat saya suka Bapak Ibu ya dari e-learning ini. Jadi beberapa platform yang lainnya terkadang melupakan fitur ini Bapak Ibu ya. Jadi fitur ini kita bisa memasukkan soal langsung Bapak Ibu. Jadi kita mempunyai bank soal yang ada gambarnya, kemudian ada matematikanya, ini bisa langsung diimport ke Moodle ya Bapak Ibu. Jadi tidak susah lagi kita untuk mengeditnya di dalam itu. Jadi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian juga bisa menambahkan link dari website lain seperti YouTube, Google Drive, dan OneDrive. Nah ini juga sangat menarik ya. Kita bisa menambahkan link dari website lain. Seandainya kita membuat G-Form atau Google Form atau membuat media ajar dari YouTube, kita bisa memasukkan linknya di situ. Jadi terutama tidak memberatkan server pada Moodle, juga bisa sebagai penyimpanan Bapak Ibu sendiri. Oke, kemudian bisa melakukan penugasan gambar, video, audio, dan lain-lain. Nah ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu atau yang kemarin saya lihat ada Bapak olahraga tuh Pak Nopi ya, melakukan tugas video rasa perasaan apa ya buat video. Jadi dikirim ke WA Pak Nopi kan, otomatis itu penuh WA-nya ya atau HP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau misalnya kita di Moodle sini, misalnya dia uploadnya ke YouTube kemudian kasihnya ke link, itu tidak akan membuat HP kita macet atau membuat penuh memori kita ya, jadi sangat efektif sekali. Kemudian kita lanjut lagi, penilaian terekam pada tempat yang sama, tidak acak-acak. Nah ini juga Bapak Ibu ya, penilaiannya terekam pada tempat yang sama, jadi nanti siswa bisa juga melihat penilaian mereka. Jadi tinggal buka saja materi pelajarannya, misalnya pelajaran animasi, kemudian buka gambar buku, nanti di situ ada semua hasil-hasil dari ujian mereka ya. Kemudian semua data tugas siswa tersimpan dengan rapi. Nah, ini seandainya mereka mengerjakan soal yang minggu kemarin. Nah, jadi mereka masih bisa mengaksesnya sekarang karena semuanya ada di situ ya. Jadi mereka bisa mengaksesnya lagi seandainya mereka ingin belajar kembali. Kemudian bagaimana? Nah ini ya, bisa melakukan logika remedial. Nah logika remedial ini juga sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Saya pernah coba, jadi seandainya saya buat logika seperti ini. Jadi seandainya siswa melakukan ujian ulangan harian 1, tetapi mereka nilainya masih di bawah dari 70, maka siswa harus melakukan remedial. Nah itu bisa dibuat di sini Bapak Ibu. Ada logikanya. Jadi ada semacam Excel gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuat juga di model ini. Sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian ada juga backup pelajaran bank soal dan lain-lain. Seandainya Bapak Ibu sudah membuat mata pelajaran, kemudian sudah memasukkan soal, itu bisa Bapak Ibu backup
untuk pembelajaran nanti di hari esok Bapak Ibu ya. Jadi bisa backup juga Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk siswa. Nah, untuk siswa ini saya baru menemukan kemarin ya. Jadi password itu ternyata bisa dibuat jadi password yang lemah. Jadi siswa ini terkadang susah dia kalau hurufnya harus besar, misalnya siswa kan. Jadi S-nya harus besar, kemudian ada simbolnya, ada apanya. Terkadang mereka susah sekali untuk mengingatnya. Nah, jadi di sini kemarin saya ketemu cara membuat passwordnya jadi lemah ya, maksud saya tuh jadi siswa tidak susah dalam mengingat passwordnya. Kemudian ada juga mudah dalam mengerjakan tugas karena setiap pelajaran yang mereka ampuh sudah ada pada dashboard mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi, siswa Masuk tinggal di laptop Pak Anto. Oh, langsung di laptop ya Bapak Ibu ya? Iya, lagi masuk di laptop. Nah, masih muter-muter di laptopnya. Oh, gitu ya. Saya buka lagi yang tadi ya. Kemudian sangat efektif untuk pembelajaran ke depan jika semuanya terfokus kepada e-learning. Siswa tak terlalu direpotkan untuk mengenal aplikasi berbeda yang digunakan oleh guru. Nah, ini adalah keefektifan dalam mengajar juga Bapak Ibu ya. Jadi terkadang siswa habis dalam pembelajaran aplikasi-aplikasi yang baru. Jadi belum sempat mengerjakan soal yang seharusnya dikerjakan, sibuk dia aplikasi yang baru ya Bapak Ibu ya. Yang sangat efektif jika semuanya menggunakan e-learning Bapak Ibu ya. Kemudian seandainya lupa password bisa minta reset dengan guru yang mengolah e-learning. Nah, kalau misalnya mereka lupa password, mudah Bapak Ibu saya bisa minta saya saja untuk meresetnya, bisa saya reset kembali. Kemudian penilaian akan selalu tercatat pada akun mereka, jadi mereka bisa menilai perkembangan mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi nilainya mereka tahu nilai. Oh, yang ulangan harian pertama kemarin saya nilainya seperti ini. Ulangan harian kedua yang seperti ini nilainya. Jadi mereka tahu perkembangan mereka sendiri. Kemudian siswa juga bisa mengakses pembelajaran dan soal-soal yang telah dikerjakan untuk belajar lagi. Nah, ini tadi ya, yang saya jelaskan tadi bisa diakses soalnya kembali yang telah dikerjakan. Kemudian manfaat untuk sekolah sendiri adalah Moodle bisa juga digunakan secara jaringan lokal dengan satu komputer server yang kuat, bisa menampung hingga ribuan peserta ujian secara bersamaan. Nah, Bapak Ibu ya, Moodle sendiri sebenarnya adalah aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa diletakkan di server manapun. Nah, kebetulan yang ini saya letakkannya di hosting Bapak Ibu ya, di hosting di Dewa Web yang ini ya. Nah, Moodle juga bisa diletakkan di komputer server di sekolah Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya ingin ya, kalau seandainya terlaksana nanti dengan Pak Firman atau Pak Ragil bisa nanti direalisasikan. Jadi kita buat satu server khusus, jadi membuat pembelajaran lokal. Jadi satu server itu menampung pembelajaran kita, misalnya kita isi itu server itu adalah 2 tera atau berapa, misalnya 1 tera. Jadi siswa itu tidak lagi menggunakan internet Bapak Ibu. Jadi dia hanya sambung saja ke WiFi, kemudian mereka sudah bisa mengakses semua pembelajaran di situ Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan internet lagi. Itu juga sangat baik di zaman COVID ini ya. Jadi mereka tidak bertukar HP, juga tidak bertukar buku untuk saling koreksi semacamnya, itu sangat efektif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bisa juga untuk pembelajaran di sekolah tanpa menggunakan internet, hanya menggunakan jaringan lokal saja. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Bapak Ibu bisa menyimpan videonya Bapak Ibu di situ, di server itu, karena server itu kan lumayan besar ya itunya. Penyimpanannya bisa kita sesuaikan nanti 1 tera saja sudah lumayan itu Bapak Ibu, 1000 giga. Ini tanpa internet Bapak Ibu, jadi ngaksesnya sama kayak ujian online berbasis Android ya. Jadi servernya itu server di laptop kan. Nah, ini servernya kemudian disebarkan menggunakan WiFi. Nah, ini sangat efektif Bapak Ibu. Ini juga bisa digunakan untuk ulangan semester berbasis Android jaringan lokal. Nah, ini maksudnya adalah ketika nanti ada satu server yang kuat Bapak Ibu ya. Jadi
tidak repot lagi menggunakan laptop, misalnya ruangan 1 laptop, ruangan 2 1 laptop, ruangan 3 1 laptop, itu tidak lagi Bapak Ibu. Jadi hanya satu server utama saja, kita kasih UPS, kita kasih power systemnya ya, jadi kalau mati lampu dia nggak mati juga. Jadi bisa kita sebar-sebar saja Bapak Ibu. Nah begitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan? Kembalikan ke moderator. Moderator Oke. silakan. Iya. Oke, Jelaskan terima juga kasih Pak cara. Anto atas penjelasannya. Mantap sekali, super sekali penjelasan dari Pak Anto. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita masih mengerti. Selanjutnya tanya jawab dipersilakan pada Bapak Ibu guru hebat untuk bertanya. Kami persilakan. Satu-satu Ibu moderator yang angkat tangan atau membaca komentar pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Anto nak nanya. Ya, silakan Bu. Pasti. Ibu Ati, ya silakan. Oh, ini sama dengan e-learning yang semester kemarin itu ya? Ya, hanya sekarang baru di Mama. Bu Ati. Nah, Kemarin kan aku betul ini. melepasnya dengan Iya, makasih. Jadi gimana Bu Ati pertanyaannya? Iya, baru nyambung. Mohon maaf lahir dan batin pemirsa. Apa? Kira lain lagi. Enggak sama, hanya baru Salah dijelaskan saja. dimaksud. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Diklat e-learning-nya, silakan bergabung dalam grup WA dan mengisi form untuk sertifikatnya ya. Oke, ada ini nih, ada pertanyaan dari Ibu Belpi. Assalamualaikum. Besok itu pelatihan apa? Microsoft apa yang lain? Besok ya. Besok itu pelatihan apa? Kata Ibu Belpi. Microsoft atau yang lain? Katanya kayak gitu. Untuk yang Diklat e-learning ini, untuk besok adalah kita melakukan login, kemudian ubah foto profil, password dan email, kemudian pembuatan mata pelajaran, memasukkan siswa dan kelas, kemudian pembuatan topik per KD. Ini bisa per KD juga bisa per bab ya Bapak Ibu. Akan dijelaskan oleh Bu Mitah besok, itu Bu Belvi. Acaranya hari Selasa malam, jam 8 juga webinarnya. Penugasannya foto screenshot saja, penugasannya nggak susah Bu Belvi. Oke Bu Ana, sudah? Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Chat boleh, chattingan boleh. Ini ada lagi nih yang mau bertanya. Ibu Winda, izin bertanya pemateri. Jika kita via Android tanpa laptop, apakah bisa? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Atau mau saya praktekkan Bapak Ibu ya, dari Android ya? Boleh dipraktikkan dalam Android Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Anto. Silakan. Oke, kalau dari laptop otomatis ini saya matikan ya sharingnya ya Bapak Ibu ya. Dari ini kita matikan dulu. Saya masuk dari HP dulu ya. Bentar nyari linknya dulu.
Pak Anto, ini apa Bu Dila nanyo katanya ngapa yang di obrolan itu tidak bisa diklik untuk nanyo. Soalnya di situ tertulis administrator telah menonaktifkan obrolan untuk pengguna ini. Bentar, kan lagi Halo ditutup Pak Pak Anto. Anto. Pak Anto kan lagi pakai HP. Itu Oh, pakai HP ya. Nah, lagi ditutup dulu, dia login pakai HP. mereka tidak bisa komen karena mereka posisi kamu. Bisa komen Lis ya. Halo Lis. Tes. Ya, halo. Halo, halo. Iya. Ini kenapa nggak bisa share layarnya ya? Kota kali, Pak. Enggak, bukan. Ini nggak bisa share layar di sini. Sekarang pakai apa Pak Anto? Pakai HP. Pakai HP, Pak. Enggak tadi susah kalau share layar pakai HP. Iya, biasa Pak. Biasanya bisa Pak. Aku login ulang ya. Ya. Mungkin faktor login sinyal. Yan, tulis. Halo Pak. Tampil ke muka Delis. Apa Pak? Oh, Bu Aimana baru gabung. Sunan nanya Pak Yanto ya. Baru ganti nama Pak Anto. Muka lagi Pak jelek Yanto. nih. Rusina, apa kabar? Baik, Pak. Langsung saya jawab aja Bu Indah ya. Bisa Bu Indah digunakan menggunakan HP. Tapi ini lagi gangguan untuk sharingnya. Belum tahu ini. Biasanya bisa sharingnya. Sharing dari HP ini. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Oke, lanjut lagi ya. Ada pertanyaan nih dari Coba Pak Bonapit. kalau yang lain Terkadang bisa terkendala bantu pakai HP. sinyal. Apa mungkin bisa kita 1 hari praktek atau ketemu di sekolah? Bisa Pak. Saya rencananya untuk penugasan, kami rencananya untuk penugasan kita bisa rekap Bapak Ibu ya. Jadi penugasannya bisa kita tunggu sampai hari Sabtu. Bisa juga kita kan ketemu di sekolah ya, bisa kita sambil belajar Bapak Ibu. Begitu. Untuk tugas tidak seketat yang lain, agak santai kan. Iya. Bapak Ibu ya, saya jelaskan lagi untuk penugasan sebenarnya itu bukan tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah modal untuk Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di semester yang ini. Jadi bukan tugas sebenarnya itu. Itu adalah setelah katanya persiapan Bapak Ibu lah. Jadi nanti tinggal kita keluarkan saja yang sesuai yang sekarang, kita masukkan sesuai yang baru. Jadi apa yang Bapak Ibu masukkan dalam penugasan ini nanti akan berguna bagi Bapak Ibu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi Bu. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada ini dari Sunan katanya, Assalamualaikum Pak Anto, Mak baru gabung jadi baru setengah ikut. Ada tutorial yang bisa dibagikan atau materi tadi bisa di-share nggak Pak? Bisa nanti di-share materi yang tadi, bisa juga Pak Sunan bisa masuk langsung ke e-learning-nya ya. Di situ sudah dimasukkan semua itu Pak Sunan. Apa ya namanya? Tutorial. Ya, tutorialnya di situ Bapak Ibu. Jadi sudah ada tutorial untuk mengubah foto profil, kemudian daftar hadir, itu sebenarnya sudah ada semua Bapak Ibu di situ.
Oke, lanjut. Kalau dari chattingan belum ada lagi nih Pak. Mungkin ada yang Oh ya. mau ini langsung bersuara, Ibu Bapak, silakan bertanya. Coba tanya tuh langsung ngomong, Bang. Tinggal aktifkan mic-nya kan? Iya, iya. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu. Bu Aimanal. Silakan Bapak Ibu mau bertanya. Assalamualaikum, moderator izin nanya lagi. Oh. Kan waktu akunnya sudah dibagi kan dengan password kan waktu itu. Nah, terus ya. sudah ganti password, sekarang lupa. Terus minta restartnya dengan siapa? Reset nanti dia Pak Anto. Kemarin, iya. Kemarin tuh Bu, jadi sebenarnya kemarin ada kesalahan pada database ya. Jadi semua passwordnya saya reset ulang semua, balik lagi ke guru SMK bintang 3 ya kemarin ya. Iya. Ya, Nanti saya akan Ya, guru SMK bintang 3. Nanti saya akan share lagi akun Bapak Ibu guru silakan masuk di Diklat e-learning Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, silakan lagi. Mau bertanya? Atau saya tulis di sini ya. Akun passwordnya, kalau Bapak Ibu lupa saya tulis di pesan ya Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, jadwal e-learning sama jadwal saya penulisan skenario film itu kayaknya tumburan. Jadi gimana ya kalau misalnya kan kita kan sekolah terus, artinya nanti saya mungkin diklatnya tetap muka kayaknya. Boleh nggak Pak Anto ya dan teman-teman? Terima kasih. Boleh Bu. Ya. Ya karena boleh Bu. Ya karena untuk yang skenario itu sudah lama. Nah yang Pak Anto kan baru. Ya Bu. Boleh Bu, asal tugas dikerjakan Bu ya. Direkap nanti hari Sabtu enggak apa-apa. Iya. Ya boleh Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, sudah jelas ini Pak. Oke, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jelas. Udah jelas ya? Alhamdulillah. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya simpulkan dulu penjelasannya. Jadi diklatnya itu sampai hari Sabtu. Boleh penugasannya itu direkap. Jadi hari Sabtu boleh ngumpulin. Jadi dalam bentuk rekap. Itu Pak ya Pak Anto ya? Iya. Nanti saya akan kasih link untuk pengumpulannya Bapak Ibu ya. Link Google Form. Kemudian mulai diklatnya besok ya Pak Anto ya? Mulai Selasa, Ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa bergabung, bisa join sama kami untuk modul e-learning. Mudah-mudahan dibantu, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya. Kemudian kesimpulan dari Moodle, jadi Moodle tadi adalah platform untuk sistem manajemen pembelajaran yang bisa digunakan oleh kampus, oleh sekolah,
untuk belajar learning. Kemudian tadi disebutin Pak Anto kurang lebih tadi ada 9 kelebihan e-learning untuk guru, kemudian ada beberapa kelebihan e-learning tadi untuk siswa, kemudian juga beberapa kelebihan e-learning Moodle untuk sekolah. Mudah-mudahan webinar malam ini bisa dipahami. Kalau masih belum jelas, boleh nanti bertanya di grup. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kemudian terima kasih Pak Anto atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Silakan nanti mengikuti diklatnya dengan bergabung pada WA group yang sudah dibagikan dan juga mengisi form untuk sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Ana. Ini nih nanti ada mana tadi ya? Bentar ya. Ini platform itu apa Bu moderator? Pak Cik nanya nih, platform itu apa Bu moderator katanya. Bentar, jangan di Google dulu. Ini Sunan mau nanya nih, webinarnya terbuka untuk umum ya katanya? Untuk sementara belum Pak, karena kita menggunakan e-learning SMK UN 2BA3, jadi khusus untuk guru SMK saja Pak. Nanti mudah-mudahan ke depannya bisa untuk umum Pak ya, Pak Anto ya? Bisa nanti untuk umum insya Allah. Masih belajar juga Bu ini Bu. Lanjut Bu Ana. Oke. Bentar. Oke, sama-sama. Oke, ini menjawab pertanyaan Pak Jack tadi. Jadi platform itu panggung Pak ya, atau tempat yang tempat untuk tempat penyedia manajemen pembelajaran. Ya Pak Jack ya. Manajemen sistem. Iya. Oke. Begitu dulu Ibu, Bapak untuk malam ini webinar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup WA. SMK e-learning. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk malam ini, dan sebelum kita menutup ada baiknya kita lafalkan dulu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya sebagai Halo? Ya, saya sebagai moderator mohon maaf, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang mau makan malam. Silakan. Kita tunggu malam besok ya. Insya Ya Allah. Pak. Terjadwal jam 8. Jangan lupa rapat besok. Anda datang. Ya. Siapa? Siapa? Oke. Celali. Ya. Kurang namanya. Apa Lis? Bu Ana ya. Kenapa? Tutup. Boleh keluar belum? Boleh. Boleh, silakan, boleh kan.
Silakan, Ya, silakan. keluarnya Jadi untuk hari Rabu itu kita berdua chance ya, yuk nah. Yo, Oke. collab ya kita ya, collab. apa? Belajar Pak, katanya belajar di lab katanya. Oh iya, nggak apa-apa aja. Iya Pak. Sinyal di lab tuh kok ada tuh? Lah, kayak itulah Pak, sinyal kadang putus, kadang nyambung. Iya tadi Pak Kemarin di kayaknya ruang guru tadi tuh nggak connect. iya Pak, ya kayak itulah Pak. Belum bisa masuk apa dia namanya? Fiber Pak kan. Kalau bisa masuk fiber enak ya Pak. Materi yang suwe tadi di share Pak. Jadi kalau yang mana tadi baca ulang kan? Oh iya Pak, aku share di WA group Pak ya. Ya yang di WA group yang WA yang ini, yang e-learning itu. Oh iya siapa? Jadi kayak anggota itu kan baca ulang. Ya siapa? Pemipta ini tidak ada suara. Dia nonton film Korea Pak, dia ini jadi melok baik dia. Untuk belum Korea. Besok dia ini presenter Bu Mifta nih. Fitri. Nah malah. Masih banyak yang belum keluar. Iya Pak. Ini ada Sunan nah. Belum tidur apa Nan? Aku udah banyak keluar. Iya Pak Bonafit baca keluar. Belum Pak. Apa? Ini yang melok webinar malam ini yang ikut ini tak? Ikut apa? Ikut latihan Microsoft Office kalau. Belum tentu juga sih Pak. Kalau mereka ikut gabung di WA Group itu langsung Pak dipajak Pak. Gitu Pak. Malam ini pengenalan dulu sebenarnya Pak. Sunan ikut WA Group Sunan. Daftar. Insya Allah bermanfaat. Ajak juga guru lainnya ya. Iya Pak. Siap. Pak Bonafit, terima kasih. Firman. Yo. Tetap ya. Iya Pak, Ya, siap halo. Pak. Sonap pasti Pak. Oke, makasih Pak Firman. Siap. Sampai ketemu besok. Betul. Salam Pak. Salam. Tutup ya. Ya, Iya, silakan Pak. Pak Bonafit. Besok ketemu di sekolah jam 9 ya. Kalau salah. Iya Pak, jam Iya, 9 Pak. Oh iya. Oke, rada tutup. Pamit. Terima kasih Dulu. Pak Bonafit. Ya, sama. Ya, assalamualaikum. Salam. Salam.